Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah karena kurnia Allah, rahmat hidayah dan inayah kita senantiasa dalam kondisi aman. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan Ruang Kesehatan dari Radio Silaturahim. Tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan kita kekasih umat Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Untuk hari ini Ruang Kesehatan kita ditemani oleh Dr. Bobby Faisal, SPAK MHum. Ada tambahan di belakangnya KFIFM ya. Beliau siap untuk mempersuasi kita terkait dengan nyeri nih, biasa masih nyeri yang kronis kali ini dengan hubungannya dengan sistem imun. Nanti persisnya kita tanya kepada beliau. Yang jelas Dr. Bobby Faisal ini ada di Solo. Tapi sekarang lagi di Bangkok ya, lagi jauh lagi. Di alamatnya di Solo di Jalan Pratidina nomor 7 di Kepuh Taudan Colomadu Karanganyar ya. Dan mudah-mudahan keberadaannya di klinik nyeri lutut, stroke dan tulang belakang Pain and Spine Center ini benar-benar akan mempersuasi kita terkait dengan soal nyeri-nyeri, bukan nyeri hati tapi ya dok ya. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa didengar ya Mbak Nuning. Sehat ya dok ya, keliling terus nih. Ini nampaknya diperjalankan Tuhan ini Mbak Nuning. Rupanya memang betul yang dibilang Al-Quran tuh. Kenapa Tuhan seringkali pakai kata-kata afala yasiru fil ard. Kenapa kalian tak berpesiar, tak berjalan di atas muka bumi? Rupanya memang banyak kali hal-hal yang jadi kita Ikhwan tak tahu Ahwat atau dirahasiakan dari kita. Betul. Dokter Bobby ini Ikhwan Ahwat dijalan-jalankan oleh Allah barusan ke Emirat Arab, ke Qatar, ke Jerman, ke Bangkok, tapi tetap punya waktu untuk Ruang Kesehatan Rasil untuk Islam yang satu. Jadi persisnya hari ini kita bicara tentang nyeri kronis dalam hubungannya dengan sistem imun. Jadi, sistem imun. Wah, kalau kita umur udah bertambah senja berarti imunitas kita juga berkurang ya dok ya? Okay. Iya, memang di dalam keadaan normal begitu Mbak Nuning. Dan tadi kan Mbak Nuning di awal ngomong mempersuasi kita. Saya kok malah teringat kalimatnya Nabi Lut alaihi salam ketika para tamu datang, para musuh juga datang, tahu kan musuhnya kan? LGBTQ itu, seperti itu. Di situ Nabi Lut, aduh ini hari yang sulit katanya. Kan diabadikan Tuhan, diviralkan Tuhan dalam Al-Quran. Andaikan ada di sini keluarga yang kuat yang aku bisa minta tolong gitu, atau ada kekuatan padaku untuk menolong tamu-tamuku ini seperti itu. Jadi seandainya begitu juga zaman sekarang nih, andaikan adalah kekuatan kaum muslimin nih, takkan jadi begini. Paham Mbak ya? Oke, jadi Ikhwan Ahwat, nyeri kronis tetapi hubungannya dengan sistem imun itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ada terapi-terapi tertentukah? Mari kita simak paparan dari dokter kita pada hari ini. Dokter Bobby silakan. Ya, kepada para pendengar dan peminat serta viewer barangkali di YouTube dari Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa nurina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin fid dunya ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di radio silaturahim, TV silaturahim ya, Amin. YouTube silaturahim ini juga memberkahi dan menyelamatkan kita daripada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya kesengsaraan di dunia seperti kemelaratan, penyakit, segala macam itu masih bisa berhenti pada saat nyawa kita juga telah lepas dari badan. Tapi kalau kesengsaraan di akhirat itu dia walaupun nyawa sudah lepas dari badan, justru disitulah dimulai kesengsaraan itu menjadi abadi. Ya, satu Mhm. saat. Nah, menarik buat disimak kenapa saya suka berbicara tentang nyeri. Setelah saya bolak-balik membaca di dalam Al-Quran kita. Jadi memang semua penyakit-penyakit manusia itu banyak, ya. Tapi segera setelah dia nanti lepas nyawanya dari badan, penyakit jantung selesai, penyakit ginjal, mau ginjal akut, ginjal kronis selesai, Mhm. stroke selesai. Tapi kita menarik untuk menyimak bahwasanya di dalam Al-Quran, kalau urusan penyerian itu masih berlanjut setelah Oh. kehidupan dunia, iya. Dan nanti juga menarik buat disimak, eh, Allah Subhanahu wa taala seringkali nanti membilangkan kata-kata kulit ketika membilangkan tentang nyeri yang harus dirasakan oleh orang-orang yang durhaka di alam akhirat. Kenapa kulit? Ternyata memang juga ada hubungannya dengan ilmu kedokteran di dunia ini, bahwasannya kulit adalah salah Mhm. reseptor sensorik, ya, dan juga dia berhubungan dengan sistem saraf otonom, yaitu simpatis, ya, parasimpatis, dan itu semuanya berhubungan juga nanti dengan hormonal, sehingga nanti urusan dari menariknya adalah Tuhan selalu bilang nanti kalau sudah terbakar hangus dibalik lagi kulitnya. Sudah terbakar. Kenapa? Ketika seorang dokter itu, semua mahasiswa kedokteran tuh kalau lagi belajar ilmu bedah itu belajar itu tentang luka bakar, ya, combustio kalau bahasa Vatikannya, atau burn. Yaitu luka bakar itu ada derajat-derajatnya. Nah, yang nyeri itu adalah derajat di atas-atas. Jadi kalau saya nggak silap ya, masih udah 20 tahun yang lalu, ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 kalau saya. Jadi makin dia grade-nya nambah, itu berarti Mhm. makin ke dalam. Nah, menarik buat disimak, kalau udah kena tulang, tinggal tulang doang. Ada ya luka bakar begitu ya Mbak Nuning ya? Itu Mhm. udah nggak nyeri lagi gitu. Yang nyeri itu adalah kalau dia masih di kulit atau di bawah-bawah kulit. Paham Mbak Nuning? Iya. Jadi itu memang nanti tanya sama Ustadz Usep. Ada itu ayatnya. Tuhan memang pakai kata-kata kulit. Pertama kulitnya berbicara. Habis itu Mhm. nanti kulitnya yang Tuhan pakai kata-kata spesifik, kulit dibakar, nanti balik lagi, kulit dibakar, nanti balik lagi. Itu ada memang redaksionalnya dalam Al-Quran. Kenapa? Supaya terus bisa merasakan nyeri yang 100% atau 1000% atau supaya nyeri yang sempurna itu bisa dirasakan terus. Karena kalau udah sampai ke tulang itu nggak ada reseptor lagi. Maksudnya ada tapi tidak sebanyak kalau dia di permukaan. Reseptor sensor ini kan di sini di permukaan. Kalau dicubit, ditusuk, di apa? Di permukaan. Coba tanya sama orang-orang yang ada luka bakar. Barangkali ini kan disiarkan juga di YouTube kan. Kalau ada yang pernah kena luka bakar, misalnya luka bakar derajatnya derajat tinggi gitu, artinya penetrasi luka bakar itu sampai ke tingkatan tulang, itu justru nyerinya lebih sedikit dibandingkan orang yang luka bakar derajatnya masih derajat 1, 2 di permukaan. Gitu, karena itu ada kulit. Jadi paham ya hadirin sekalian, urusan penyerian ini kalau kita mau bahas dari segi Al-Quran pun tak selesai daripada dunia, dia sampai kepada akhirat. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain, sakit jantung, diabetes, apa kolesterol, asam urat, kanker sekalipun selesai itu dengan selesainya matinya manusia. Tapi urusan penyerian dari dunia sampai akhirat lanjut. Nah, itulah dia termenah. Untuk di dunia ini saya ingin membawakan barangkali oleh-oleh Mbak ya.
Ini sebetulnya lebih tepatnya amanah, saya diamanahkan guru saya di Jerman untuk menyampaikan ini, tolong sampaikan. Walaupun Jerman, tapi beliau seorang muslim nih, Profesor Dr. Ziad Fahmi, umur 82 tahun, yang mana kalau naik tangga, semua punggung masih lurus. Biasa sih lansia-lansia, karena kan angka lansia itu banyak ya, tinggi di benua Eropa. Yang muda-mudanya pada suka ini kan merantau keluar gitu. Jadi angka harapan hidupnya tinggi, orang kepala 7, kepala 8 masih nyupir mobil sendiri, naik lift segala macam, dan di sana sulit bagi saya untuk menemukan orang bermasker, sulit bagi saya untuk menemukan pakai aplikasi kalau masuk digini-giniin handphone kita, dan nggak ada tuh ditembak-tembak pakai termometer. Jadi begitu. Jadi ada beberapa daerah yang saya kunjungi, pertama Jerman, habis itu Milan, Italia. Karena benua Eropa itu ternyata bisa jalan darat kan. Ya rata-rata bisa. Paling kalau ke Spanyol dia pakai feri. Habis tapi ferinya sebentar ya, habis itu bisa dilanjutin lagi mobil. Jerman, Italia itu sekitar 8 jam. Jerman, Belanda, Jerman, Prancis 6 jam something. Jerman, Spanyol, Andalus yaitu 12 jam. Jerman, Inggris 6 sampai 8 jam. Jadi kalau Anda mempelajari baik-baik sejarah perang salib, Anda bisa tahu bahwasanya nanti jalur-jalurnya itu kebanyakan zaman itu jalur darat dan sedikit nanti jalur laut. Dan bagaimana penyebab ketika Salahuddin menyadari selama ini kekalahan kita bagaimana, dan lalu membuat strategi akhirnya mengalahkan daripada pasukan salib. Anda kalau lihat di peta itu dekat itu antara benua Eropa. Benua Eropa lain sama Amerika ya bos. Nah, itu nanti dekat sama Salahuddin, kedudukannya di mana? Di Palestina, di Syam, di Mesir, wilayah itu terutama titik-titik poin kuatnya seperti itu. Itu dekat. Lalu juga nanti Muhammad Al-Fatih, kalau Anda lihat di peta, posisi kedudukan Muhammad Al-Fatih itu di Istanbul. Lihat nanti dengan benua Eropa itu dekat. Dengan Eropa itu kebanyakan daratan. Daratan, dan dia vegetasinya itu homogen. Jadi tidak semuanya itu senikmat atau sehebat seperti Indonesia gitu ya. Bukan cuman biji-bijian, tanam-tanaman, kalau kata Kus Plus lu tongkat kayu. Sekarang barang bukti pun kalau dikubur tuh bisa tumbuh jadi tanaman ya Mbak Nune. Nggak usah kan tongkat kayu, barang bukti korupsi kalau ditanam dia bisa tumbuh jadi pohon. Seperti itu. Saking zuburnya. Inilah Mbak, kita mau bicara ini karena saya disuruh menyampaikan ini oleh guru saya ini, Profesor Dr. Ziad Fahmi. Anda bisa lihat juga di Google wajahnya seperti apa segala macam. Dia sudah jadi dokter di sini sejak tahun 41. Indonesia belum merdeka kan? Karena kalau menurut orang Eropa, Belanda kan Eropa, Indonesia baru diakui merdeka tahun 50. Cuman kan kita yakinnya 45. Terserah lah mau kapan yakinnya. Atau yang sekarang masih merasa belum merdeka ya silahkan juga. Saya mau membacakan bahwasannya hadirin sekalian, ternyata ketika saya, Anda, sebetulnya ini tidak terbatas kepada lansia saja, melainkan adalah ketika kita menderita suatu kumpulan gejala nyeri ya, atau sindrom nyeri kronis. Sindrom itu apa? Apa pun sindrom itu bahasa Patikan itu dulu, bahasa Latin dulu. Kumpulan gejala seperti itu. Kumpulan gejala dalam ilmu kedokteran dinamakan sindrom. Ketika kumpulan gejala, dalam hal ini tentu sih kalau kita sindrom nyeri, kumpulan daripada berbagai manifestasi nyeri. Ingat, ketika dia melibatkan sistem imun dan sistem imun itu beredar secara sistemik ya, di peredaran darah, habis itu ke organ-organ. Dan sistem imun itu bisa mengadakan suatu sebukan atau deposit. Dia kadang-kadang bisa berhenti di satu site atau situs. Ya, misalnya dia bisa berhenti di ginjal. Nah, ini nanti ada hubungan dengan autoimun. Dia berhenti di ginjal, ada namanya nanti sejak dulu udah ada. Glomerulonefritis. Ya. Misalnya dulu ada demam rematik itu diakibatkan oleh Streptococcus bakteri yang di saluran napas. Awalnya urusannya saluran napas. Dulu bakteri, lalu karena aktivasi sistem imun berbagai macam mediator inflamasi, itu ternyata setelah streptococcusnya berhasil
dieliminasi oleh sistem imunnya tidak berhenti bekerja. Sistem imunnya melakukan desersi. Ya, dalam militer ya, kan biasa ada desersi. Dalam kepolisian ada desersi. Sama sistem imun juga bisa melakukan yang disebut desersi. Yang kemudian nanti alih-alih dia itu harusnya kalau musuh udah nggak ada atau sudah netral, dinetralisir, dia kembali ke barak, kembali ke Mabes segala macam, dia masih tetap berkeliling. Dan something happen, yaitu sistem imun itu menjadi rusak atau bermutasi sehingga tidak bisa membedakan lagi mana yang saudara seiman, mana yang saudara sebangsa, setanah air, selama kira-kira bisa dihajar begitu. Jadi harusnya dia itu melawan daripada patogen, ya. Pato artinya kerusakan atau kelainan. Gen artinya setiap entitas. Entitas dari luar atau entitas dari dalam atau mix yang dia sifatnya itu bukan fitrah ya, dalam sistem faali atau fisiologis tubuh, maka sistem imun akan bangkit, akan aktif. Itu normalnya. Seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan oleh badan manusia. Mau badan orang paling ateis sekalipun di dunia ini itu tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu dijalankan. Oleh siapa? Oleh sistem imun. Ya. Nah, tapi ketika dia berubah menjadi apa kita bilang khawarij sistem imunnya, itu dia tetap beredar walaupun tidak ada masalah. Alarm tidak hidup, ya. Apa namanya? Dia malah menyerang kawannya sendiri yang harusnya dia dilindungi gitu. Rakyat yang harusnya dia lindungi malah dia serang sendiri gitu. Nggak asing ya kayaknya kedengarannya. Nah terus misalnya dia bisa nanti menyerang ginjal. Ya, yang tadi saya bilang dari streptococcus di saluran napas, sistem imun itu berbagai komplemen mediator-mediator imun yang sifatnya proinflamatori itu bisa nanti berdeposit, bersebuk atau ngetem kali ya. Kalau bahasa di Jakarta, ngetem di glomerulus ginjal. Itu kan unit fungsional utama terkecil daripada ginjal, nefron, glomerulus. Dia untuk filtrasi, untuk menyaringnya itu kan. Akhirnya ya rusak, gagal ginjal. Jadi dari dulu udah ada. Ya, lalu bisa diakibatkan oleh sistem imun? Bisa. Lalu nanti bisa lagi dia, misalnya tadi saya ambil contoh ke ginjal, dia jalan lagi ke jantung. Dia jalan ke jantung, dia rusak di situ katup jantung. Makanya dulu ada istilahnya juga terkenal di Indonesia. Saya rasa masih sampai sekarang. Penyakit jantung rematik. Udah dia jantung, katupnya rusak. Nanti sistem imunnya nggak berhenti di situ. Sistem imunnya juga akan menyebar sistemik. Dia serang sendi-sendi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata di dalam chronic pain syndrome, sindrom nyeri kronik, katakanlah misalnya pada perempuan nih apa nih? Kalau lutut sama saraf kejepit, udah ya, kita nggak usah singgung lagi karena udah, saya rasa kalau peminat rasil sejak masih zaman radio 2010 udah paham, udah sering saya buka. Tapi ada lagi yang lain, misalnya apa? Misalnya pada perempuan, Mbak, atau kaum hawa. Apa sering terjadi sama mereka? Suatu sindrom keadaan nyeri yang dikatakan fibromyalgia. Nggak cocok lidah saya dibule-bule. Memang orang kampung ya, aku bah. Habis itu apalagi rheumatoid arthritis atau rheumatism, bedakan ya, tapi nanti juga bisa terjadi gitu. Nah, rheumatoid arthritis nih pada perempuan bisa-bisa, pada laki-laki bisa-bisa. Anda yang menderita autoimun, ya udah pastilah rheumatoid arthritis ini udah pasti adalah sesuatu bagian dari kesalahan atau desersinya daripada kekhawarijan daripada sistem imun tadi yang harusnya menjaga, malah dia sendiri yang menjadi penyerang yang harusnya dia lindungi. Pokoknya familiar banget deh dengan kehidupan manusia. Kalau udah nggak fitrah ya begitu. Nah, Anda yang menderita autoimun, katakanlah, sebetulnya saya bukan membahas autoimun ya. Saya mau membahas aspek hubungan antara karena ini bagian dari ilmu reumatologi ya. Bagian dari nyeri kronis itu ternyata kuat dia hubungannya dengan sistem imun. Jadi nggak bisa diselesaikan saudara-saudara. Kalau orang Melayu Medan sini bilangnya sodao kan begitu. Sodao tak bisa.
Saudara-saudara, kalau nyeri itu gampang saja, ndak membeli obat dari kedai atau dari warung kalau di Jakarta. Ah, seperti itu. Habis itu tidak sesederhana itu saudara-saudara, bisa sekedar hanya makan obat imunosupresif saja, katakanlah misalnya begitu. Anda-anda yang menderita fibromialgia, rheumatoid arthritis, RA, mungkin rheumatoid arthritis tak terkenal, orang kenalnya RA, padahal masih singkatan dari RA itu rheumatoid. Atau misalnya yang lain-lain lah, ada Sjogren syndrome, ada lupus, itu semuanya ada penyakit-penyakit autoimun, tapi yang bisa juga bermanifestasi karena sistem imun itu otonom. Maksudnya otonom, bukan saraf aja yang otonom. Maksudnya sistem imun itu adalah sesuatu yang nggak bisa Anda atur. Saking memang Anda memang sebetulnya lemah. Ya, sehat aja Anda lemah, apalagi lagi kena penyakit begini. Itu nggak bisa diatur, wahai sistem imun. Janganlah engkau menumpuk di ginjalku, nggak bisa. Manusia nggak punya kekuatan itu. Cuman sok kuat aja ya manusia. Wahai sistem imun, janganlah menumpuk di paru-paruku. Ya, karena memang lagi nggak ada aman-aman aja. Wahai sistem imun, jangan menumpuk di katup jantungku. Ya, sudah nggak ada lagi infeksinya gitu. Nggak bisa manusia begitu. Mau dia mengakui bahwasanya Tuhan itu pun tak ada. Seateis-ateisnya dia, sesekuler-sekulernya dia. Bagian daripada dalam dirinya yang paling kecil. Sel imun itu kan kecil. Bagian dari sel darah. Ya, seperti itu. Bahkan kalau cerita mediator kimianya, itu tingkatannya lebih kecil lagi. Begitu. Fragmen-fragmen imunnya itu nggak bisa manusia ngatur. Tak ada pun bisa diatur oleh semua dokter. Kita cuma bisa memberikan, oh hiperinflamasi. Kasih obat untuk menekan. Tapi apakah bisa ditekan begitu? Nggak bisa. Tetap ketika efek obat habis berapa jam sekali ya dia menang lagi. Dan biasanya sih selalu sistem imun yang menang. Itu karena ada masanya di mana ada dosis maksimal yang Anda nggak bisa lampaui. Ada dalam ilmu farmakologi dosis letal. Letal itu artinya manignat. Manignat itu artinya mati. Kalau di Medan namanya manignat. Nah itu tetap tak bisa dilampaui. Palingnya dicobalah ganti obat lain atau diturunkan dosis. Tapi yang saya sampaikan adalah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala semua sistem dalam diri kita itu jauh lebih powerful, jauh lebih berkuasa sehingga nggak pada tempatnya. Jadi manusia itu kalau mau dia merasa nggak, soalnya gini Mbak, sekarang lagi mau dipaksakan juga ya dalam bentuk kedok hak asasi manusia, padahal hanya merubah yang tadinya menuhankan Tuhan menjadi menuhankan manusia. Termasuk juga di dalam bioetik itu mau dipaksakan ya bahwasanya nanti manusia memiliki otonomi sepenuhnya atas dirinya ya. Mau aborsi tak boleh dilarang, itu nanti ada hubungannya, mau berzina juga nggak boleh dilarang. Kita nggak cerita korban kecelakaan karena diperkosa, dibegal apa enggak. Kita ceritanya yang banyak kan secara statistik yang suka sama suka kan, bahkan nagih sama nagih, nambah sama nambah, perkara bayar apa enggak urusan belakangan. Nah begitu, jadi nggak boleh dihalangi orang aborsi begitu. Nanti kan ke hulunya Bang, nggak boleh dihalangi orang kalau zina. Udah ketebak seperti itu, udah permainan lama sejak dulu dari zaman perang salib. Yang kedua gitu, boleh kalau mau bunuh diri seperti itu, hak. My body, my apa katanya dia? My body, my apalah begitu. Nanti pokoknya kalau di bahasa Indonesia kan tuh ada satu tagline mereka tuh, tubuhku pilihanku, my body my choice atau apa begitu. Artinya nanti autonomi ya. Itu sedang dalam proses dipaksakan untuk diratifikasi di Indonesia. Apakah misalnya segelintir ada kawan-kawan yang masih istiqomah, yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, takut akan hari-hari yang panjang berdiri di hadapan Allah. Kalau ikut-ikut tidak bergerak amar ma'ruf nahi mungkar di bidang itu, apakah nanti kami kalah atau menang? Ya secara hitung-hitungan sih kalah. Tapi ya sudahlah, daripada nanti paling tidak kan kita punya jawaban nanti di hadapan Allah. Kok kenal sama dia? Enggak ya Allah, dulu dia udah aku bilang jangan diratifikasinya juga, aku nggak ikut-ikut. Gara-gara dia berapa banyak nanti orang aborsi, karena di hulunya nanti zina, gara-gara dia berapa banyak orang boleh ini, boleh itu. Aku nggak ikut-ikut ya Allah, di waktu di dunia aku udah berjuang. Walaupun ya, kalau secara tarik suara ya pasti kalah. Sejak kapan sih orang beriman tuh sepanjang abad itu bisa menang?
Kalau dia pakai sistem demokrasi suara terbanyak, nggak pernah para nabi dan pengikutnya itu menjadi mayoritas di dalam sejarah peradaban manusia, nabi dan rasul manapun. Yang parah bahkan ada para nabi atau rasul yang nanti di akhirat cuma sendiri dia, nggak ada satu pengikutnya pun. Dari keluarganya pun nggak ada yang ngikut, apalagi orang. Ada kan, ada hadisnya tuh, macam Nabi Syam'un, seperti dari kalangan Bani Israel. Jadi artinya sepanjang peradaban manusia, orang-orang yang istiqomah berusaha untuk berjalan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, dia nggak pernah jadi mayoritas sepanjang sejarah peradaban manusia. Anda lihat statistik berapa sekarang orang Islam di dunia? Paling 1,5 miliar, 6,5 atau 7. Nah itu wallahu a'lam. Jadi Mbak, ternyata di dunia ini ada 20 sampai 22 million. Kalau Mhm. million itu miliar atau juta ya? Juta apa miliar? Kadang saya suka terbalik-balik antara million huruf M sama huruf B, billion. Yang jelas ada 20% paling tidak Mbak dari populasi dunia ini itu yang teridentifikasi atau bisa dibaca atau terketahui secara statistik epidemiologi itu menderita sindrom nyeri kronis dalam Mhm. berbagai manifestasi ya Mbak ya. Misalnya tadi saya bilang, kalau perempuan mungkin gak asing lagi kita di Indonesia mendengar kata-kata fibromialgia. Walaupun sebetulnya urusan nyeri lutut dan nyeri saraf kejepit ketika dia menjadi kronis, itu juga melibatkan sistem imun. Jadi yang ingin saya tekankan hadirin sekalian, para pendengar yang di radio atau yang pakai medsos, yang ngelihat muka saya yang besar ini dari bawah ya kan. Nah, kapan dikatakan kronis? Udah lebih dari 6 sampai 8 minggu. Itu udah kronis. Jadi kalau udah 6 lah. Tapi bagi orang Indonesia udah pun kadang 6 sampai 8 tahun tak juga dia berobat yang benar. Padahal sebetulnya cukup 6 sampai 8 minggu nyeri itu berterusan dikatakan nyeri kronis. Itu beda sama nyeri akut. Nanti dia mekanisme yang terjadi beda. Lalu yang kedua, tata laksananya beda, pendekatannya juga beda. Yang harus Mhm. dinilai menjadi fokus of learning dari pasiennya untuk mengenali penyakitnya juga beda gitu. Jadi apapun nyeri Anda, di bahu, di pinggang, di panggul, di pantat, bokong, ada juga loh Mbak menjalar dari pinggang bokong ke bawah di tengah pantat itu kan saya udah pernah bilang, bukan lubang anus tapi di tengah otot pantat atau bokong itu kalau kita pencet itu ada lubang, ada legoan di dalam itu ada lewat saraf terus ke kaki, namanya saraf ischiadicus atau nerve sciatic nerve seperti itu. Dimanapun lah, di tumit, di lutut, ya dimanapun. Kadang orang habis sesar juga bisa nyeri kronis kan di dalamnya gitu. Di luar udah kelihatan kering, tapi setelah bertahun-tahun di dalam masih terasa nyeri misalnya. Apapun yang dikatakan sebagai chronic pain, ya, maka dia akan melibatkan faktor imunologi. Oke, jadi daripada 20% tadi dari seluruh populasi dunia yang menderita sindrom atau kumpulan gejala nyeri kronis, 6 sampai 8 million. Nah, ini lagi tadi, juta apa miliar nih. Nah, seperti itu. Kan M dia pakai M karena ada million, ada billion. Ya, mungkin sekitar 6 sampai 8 juta ya. Itu terutama terbanyak 6 sampai 8% dari 20 sampai 22% tadi, 6 sampai 8%-nya itu adalah nyeri kronisnya itu pada sistem otot, lalu tulang, sendi, seperti itu. Jadi muskuloskeletal. Muskulotot, skeletal tuh tulang. Sendi mana? Ya sendi kan tulang. Dua tulang kalau di tengahnya bersambung, ya di tengahnya ada sendinya kalau bisa untuk alat gerak. Join namanya. Namanya juga join. Lu mau join nggak? Join apaan? Judi slot nih 303. Nah itu sebetulnya join itu ada dua tuh. Ada join nanti kalau pakai huruf T dia jadi sendi, kalau tak pakai huruf T join, nah itulah ikut gabung. Nah itu juga tulang yang bersambung-sambung itu. Cuman tidak ada engselnya. Seringkali di engselnya yang rusak kan di sambungannya. Jadi dari 22% yang teridentifikasi di seluruh dunia, 6 sampai 8% diantaranya adalah nyeri di bidang alat gerak, perototan, ya termasuklah dalam di sini juga ada saraf. Kalau nggak ada saraf ya nggak bisa ngerasakan nyeri. Neuromuskuloskeletal, neurosaraf, muskulootot, skeletal, tulang dan sendi. Ya.
Nah, dari 6 sampai 8%, dari 20 sampai 20 sampai 22% tadi, 4% itu bahkan di antara 6 sampai 8% tadi undifferentiated diagnosis. Jadi saking ribetnya itu sampai belum bisa diketahui. Jadi nyeri ini adalah suatu pengalaman yang sifatnya sangat pribadi. Makanya di akhirat orang nafsi-nafsi. Karena untuk urusan penyerian orang nafsi-nafsi. Sebetulnya di dunia juga urusan nyeri itu nafsi-nafsi. Kenapa? Yang tahu nyeri Anda, lebih paham nyeri Anda, yang punya badan satu. Bahkan yang menjadi kekasih Anda pun, kaulah bulan, kaulah bintang, kaulah pengiring dalam jalan kehidupan, kaulah terang di dalam gelap, dan kau juga yang membuat dompetku gelap. Nah, itu nggak tahu. Kalau kita ngeluh nyeri, atau dia yang ngeluh nyeri, ibu kepada anak, suami kepada istri, kekasih kepada kekasih, itu nggak bisa. Yang bisa merasakan hanya yang punya badan. Makanya urusan penyerian ini, di akhirat, di dunia ada kemiripannya apa? Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Dokter juga hanya bisa mengasih nanti kuesioner, misalnya membacakan, ada skor-skor nyeri itu ada, memang ada. Tapi kan sekali lagi, sifatnya sangat subjektif, karena yang bisa merasakan nyeri adalah yang punya nyerinya. Yang kedua siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya, yang menciptakan Anda beserta seluruh organ Anda. Ya, yang ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan aku, kata Nabi Ibrahim. Seperti itu. Ingat itu ya. Jadi dari 6 sampai 8% dari seluruh penduduk dunia, 4% itu dia termasuk sindrom nyeri kronis, dan tapi tidak terdiferensiasi, maksudnya tidak bisa kita menegakkan diagnosis pastinya 100%. Jadi ibaratnya nembak peluru sniper, itu tembakannya diniatkan ke orang, tapi nanti mantulnya ke tembok dan ke kulkas gitu. Nah, gitu, Pak. Itu 4%, dan itu cukup besar. Kenapa? Karena nyeri itu apa sih definisinya? Pengalaman yang tidak enak menurut orang yang nyeri ya, tidak enak secara fisik dan psikologis. Seperti itu. Cuman ada yang menarik nih. Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, menantunya baginda Rasulullah, pernah itu ketika kena senjata tajam pada saat berperang, itu dicabutnya itu pada saat beliau sedang melaksanakan sholat. Dan ketika selesai sholat, beliau malah nanya sama dokternya, kok belum dikerjai? Ya, udah dicabut Bapak Presiden. Oh ya, aku nggak terasa. Kenapa? Karena kengerian, karena kebesaran daripada Allah, daripada akhirat, itu menutupi daripada rasa nyeri di dunia. Anda tahu kalau dicabut panah itu bentuknya sedemikian rupa, kalau udah mendem itu dicabut, nyangkutnya banyak, nyangkutnya di dalam begitu dicabut begitu. Nah, seperti itu. Imam Ali menolak untuk dipakaikan anestesi. Udah ada anestesi sejak zaman Yesus, Nabi Isa udah ada anestesi. Tapi Imam Ali menolak karena ada unsur memabukkannya. Nah, seperti itu. Imam Ali memang sangat wara' dan zuhud sekali. Tak mau dia. Cabut aja ketika aku sedang sholat. Sayyidina Umar juga ketika dibelati itu, pingsan apa segala macam, pulak balik. Itu pada saat itu subuh kan. Dia tetap minta diberdirikan tuh sholat. Pada saat sholat nggak kelihatan itu bahwa saya darah. Nggak kelihatan dia merasakan nyeri. Badannya udah bolong. Dibelati. Nah, seperti itu. Sholat-sholat yang beginilah saudara-saudara sekalian. Ya, yang harusnya menjadi usaha hidup kita gitu. Udahlah, ngumpulin duit itu belum tentu kaya gitu kan. Karena memang udah hukum Pareto 20-80. Yang kaya itu sedikit di piramida di atas, kebanyakan di bawah tuh glosor. Tapi kalau di akhirat lain dia sistemnya. Seperti itu, fama ya'mal dia, baik yang mithqala dzarratin khairan yarah atau yang mithqala dzarratin syarran yarah. Dia yang beramal. Seperti itu. Jadi itulah dia tadi saya mau katakan, nyeri ini hubungannya dari dunia sampai akhirat. Sakaratul maut pun digambarkan Nabi nyeri. Nah, seperti itu. Jadi sholat yang seperti itu, ya, yang dicabut panah tak sakit, ini kita makin sholat malah makin sakit. Sakit apa? Sakit pikiran. Dalam sholat makin teringat utang. Sholat yang seperti itulah yang sebetulnya yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Karena sholat yang seperti itu, saudara, Anda meskipun nggak punya nuklir, Anda meskipun nggak punya sumber daya alam,
Anda meskipun nggak punya cadangan devisa, tapi kalau isi daripada orang-orang yang bersama Anda itu sholatnya seperti itu, Anda bisa mendapatkan apa yang didapatkan minimal oleh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel dan kemudian nanti ke Eropa. Tapi sayangnya yang tahu justru bukan Anda orang-orang Islam, yang tahu musuh-musuh Anda. Apalagi generasi Anda lagi, yang sekarang. Wah, lebih gelap Mhm. lagi. Yang tahu itu justru musuh-musuh Islam. Bahwasannya kalau kita biarkan orang-orang Islam, mereka sanggup melakukan sholat, kualitas sholat seperti ini lagi, seperti zaman orang-orang Islam dahulu, habis kita. Nuklir kita, sistem moneter yang kita rancang sedemikian rupa, segala macam sistem di segala macam bidang, termasuk bidang kesehatan kedokteran ini nggak akan bisa jalan. Jangan biarkan orang Islam itu bisa memiliki kualitas sholat seperti yang dilakukan oleh para pendahulu. Tuh, sayangnya orang Islamnya nggak paham, apalagi kalangan generasi tulang lunak macam sekarang. Oke, jadi paling tidak kita bisa petakan berdasarkan data statistik tadi, 20-22% dari seluruh penduduk dunia yang menderita sindrom atau kumpulan gejala nyeri kronis. Yang pertama adalah apa yang disebut sindrom nyeri miofasial. Yang kedua adalah sindrom atau kumpulan gejala yang termasuk ke dalam chronic fatigue. Kronik ya Mhm. kronik, berkepanjangan. Fatigue itu apa? Aduh, bawahnya lemah. Ada yang kayak gitu kan? Oh, kok lemah sekali, lemah kayak begitu. Nanti juga ini makanya saya bilang ada hubungan sama depresi. Makanya tadi International Association of Study of Pain itu tadi, International Mhm. IASP, ya itu yang apa yang membuat rumusan definisi nyeri itu ada urusan fisik sama psikologis. Tapi dua-dua dirasakan bersamaan dan tidak nyaman gitu, ya. Yang jelas nih jauh lah nih dari cerita ya Tuhan nafsul mutmainnah, nih jauh. Mhm. Ah, seperti itu. Ada hubungannya, Mbak. Kalau seandainya nanti saya bisa siaran lagi, dipanggil lagi, itu bisa kita bahas. Ada hubungan sistem limbik sama morfin alami dalam tubuh, sehingga Anda nggak perlu terlibat dalam jaringan sindikat 303 gitu untuk mendapatkan kenikmatan. Anda cukup dengan hanya mendirikan sholat. Tapi yang beres lah buat sholatnya. Ini udahlah dalam sholat ingat utang, di luar sholat juga nggak sanggup dibayar utangnya. Itu nanti semua ada hubungannya juga. Bukan cuma dengan penyerian, sebetulnya dengan nanti berbagai macam mekanisme daripada sistem tubuh, sistem kedokteran yang berada dalam tubuh manusia atau sistem kesehatan dalam tubuh manusia. Oke, yang pertama tadi myofascial pain, nyeri myofascial. Myo artinya otot, fasial artinya jaringan jaringan ikat sebetulnya. Ya, dalam tanda kutip mungkin bisa saya sederhanakan untuk mendekatkan paham dengan Mhm. para kaum muslimin sekalian. Fasial itu jaringan lunak lah, ya. Anda tahu tulang kan, semua ada tulangnya. Tapi kan tulang ini nanti sekelilingnya juga ada jaringan-jaringan connective tissue ya, jaringan-jaringan yang lebih lunak. Termasuk di situ adalah fascia ya. Otot juga cukup lunak kan dibandingkan tulang gitu. Jadi ada nanti daerah-daerah yang nyeri kalau kita pegang itu terasa seperti ada kayak apa? Ya ada yang bilang beda bangsa beda. Bangsa Jepang bilangnya nanti gummy like Mmm. seperti mencet permen karet tapi nyeri ya. Ada lagi yang bilang seperti gelos. Entah apapun bahasa gelos itu bahasa Celtic kali itu. Oh ya, by the way, Halloween itu pertama kali itu untuk di budaya pagan Celtic ya. Sebelum Kristianitas datang dan sesudah Kristianitas datang nggak berubah. Ya begitulah Maulid ditolak, Halloween bertindak kan. Nah, nanti ada juga kalau di Indonesia biasanya dia akan ngomong gini seperti ada gerenjil-gerenjil dia. Gerenjil itu mungkin kacang hijau kali ya, Mbak ya. Grenjil. Nah itu kalau ditekan dia akan reaksi. Ada namanya reaksinya itu ya titik ini trigger, titik pemicu. Ya kadang ditekan di situ dia timbul nyerinya itu agak menyebar tapi nggak jauh seperti itu. Nah itu yang harus kita kenali. Yang kedua tadi saya bilang chronic fatigue syndrome ya. Mhm. Kronik artinya kronis fatigue. Jadi nyeri juga bisa menyebabkan Anda tuh nggak bergairah. Fatigue itu saya nggak dapat sih padanan kata Indonesia yang pas. Karena di buku-buku textbook bahasa Indonesia atau di kamus kayak Dorlan, kamus kedokteran Dorlan, dia fatigue itu dia bilang kelemahan. Tapi kalau saya mengamati,
ada lebih dari sekedar kelemahan fisik, yaitu apa ya? Kuyu. Lebih pas bahasa daerah kita. Kuyu. Loyo, kuyu, tidak bergairah, begitulah fatigue itu. Lalu yang ketiga, yang paling banyak itu di dalam termasuk sindrom nyeri kronis adalah sindrom kronis dari fibromialgia. Fibro itu ada dua kata, fibro dan mia. Mia itu obat, otot, otot. Fibro itu fibrus, jaringan ikat. Jadi kan tadi sudah bilang, sebetulnya manusia juga di dalam sini punya konektif tisu, fascia, jaringan ikat, yang lunak-lunak, bukan cuman yang keras-keras saja begitu. Lalu yang nomor 4, low back pain. Ya, low di bawah, back punggung, pain nyeri punggung bawah. Itu bagian dari sindrom nyeri kronis yang ada di populasi dunia ini yang banyak, 20-22% tadi. Lalu yang terakhir, yang kelima, berdasarkan data statistik, 5 sindrom nyeri kronis terbanyak di dunia adalah polimialgia reumatika. Poli itu artinya banyak, ya. Polikarpus, banyak apa? Banyak intel, ya kan? Banyak pembunuh. Jadi yang jelas poli itu banyak. Mia, MYA, otot. Algia, nyeri. Jadi kalau ditanya, Bu, maaf Bu ya, iya Pak Dokter, bisa ditunjukkan dengan satu jari Bu, nyerinya di mana? Aduh, banyak, berpindah-pindah. Nah, itu biasanya juga ada unsur psikisnya. Dan biasanya menarik buat disimak para penderita nyeri sindrom nyeri kronis, terutama yang 5 besar ini saya katakan tadi, itu dia suka dokter shopping. Dokter shopping itu apa? Pindah-pindah dokter gitu. Pindah-pindah. Kenapa? Karena dia sendiri pun kadang tak bisa untuk menjelaskan. Kenapa? Karena faktor psikologis yang dipres di alam bawah sadar itu yang sehingga dia proyeksikan dalam bentuk nyeri itu juga sering tak mudah untuk kita mengkoreknya. Hal-hal pribadi, kehidupan trauma psikologis. Paham Mbak ya? Ada ya, tak semudah itu kadang untuk bertanya tentang nyeri psikis. Tadi Mbak Nuni ada bilang bukan nyeri hati ya. Tapi untungnya bangsa kita kan udah biasa Mbak ya dibuat nyeri kan ya. Jadi udah kebal begitu. Misalnya kalau nanti ada kasus gitu Mbak, tembak-tembakan dengan teroris lewat tukang es dawet gitu, biasa aja. Ya, kayak yang dulu di Jakarta Pusat, ingat nggak? Lewat tukang somai biasa aja. Gitu. Iya. Nah itu beda sama film Hollywood, Mbak. Kalau film Hollywood itu bukan cuma pemain utama saja yang dilibatkan, tapi warga sekitar itu, tempat sekitar dia diadakan take, ya, itu juga diambil, dibayar, dijadikan figuran kan begitu. Jadi ketika nanti suasana hiruk pikuk, warga sekitar juga itu dikendalikan. Oke, action. Mereka ikut berlari-lari jadi menjiwai. Gitu. Jadi nggak ada nanti lagi aksi tembak-tembakan, tukang bakso lewat, di situ tukang dawet lewat, tukang kopi keliling sama rokok, nawarin rokoknya ke penonton yang nonton itu. Nah, itu sebab ya mungkin dana terbatas lah untuk bisa membayar banyak daripada pemeran figuran kan. Ya sering-sering aja nonton Avenger ya, hadirin. Oke. Apa sih peran role dari sistem imun pada kasus nyeri kronis gitu? Nyeri apapun Anda lah. Oke, kalau udah 6-8 minggu, apalagi 6-8 tahun. Termasuk nyeri, sebetulnya di sini termasuk nyeri kanker ya Mbak. Tapi karena nyeri kanker itu nanti masuk ke undifferentiated tadi. Sebab dia ditopang oleh berbagai macam multi aksial. Jadi ada berbagai macam penopang dia, ya, pilar-pilar dia yang satu persatu mesti ditarik benang merahnya. Jadi nggak bisa itu. Setiap kanker itu adalah sifatnya individualis sekali. Itu harus diingat. Jadi nggak bisa kanker tuh macam pakai antibiotik. Ada broad spectrum gitu. Satu senjata, satu jenis kemo untuk banyak jenis kanker. Itu bullshit itu. Itu termasuk yang saya diberikan amanah juga, tapi entah kapan lah bisa dirahasiai lagi.
untuk disampaikan kepada tell your people in Indonesia. Disangkanya saya presiden lah, nggak tahu dia awak tuh dia awak kawan awak main itu adalah tukang bakso yang sering pakai hati. Nah itu jadi dalam nyeri kronis itu apa sih peran sistem imun? Memang kalau dalam nyeri akut, akut itu Anda barusan motong apa di dapur, habis itu kena pisau. Nyeri nggak? Nyeri, kecuali Iya. Anda mempunyai rawa rontek atau pancasona, ilmu debus gitu. Itu akut, Mbak. Barusan naik motor, ya kan? Karena udah kebelet, ya kan? Nah, bukan karena dengar ajan zuhur sih dia ngebut, karena udah kebelet gitu, lapar gitu, Mbak, pengen makan siang. Tiba-tiba ya itu jatuh ya, dari motor, nyeri kan? Nyeri, itu kan baru akut. Ini yang kita bicarakan kronis. Jadi memang kalau dalam fase akut ada juga terlibat sistem imun, tapi tidak seperti sangat-sangat stressful Iya. pada nyeri kronis gitu, ya. Karena kalau nyeri akut kan memang ada stimulus nyerinya gitu. Kenapa? Kena pisau. Kenapa? Kena begal. Kenapa? Kena tembak sama suami orang. Kan begitu. Kalau masih bisa ditanya. Kenapa? Ya macam-macam begitu kan. Kena bully gitu. Jadi, ada stimulusnya, tapi kalau nyeri kronis ini sering kali stimulusnya udah nggak ada, Pak. Tapi nyerinya ada masih. Jadi begitu. Udah nggak ada lagi perkara huru haranya, tapi respon nyerinya masih ada. Gitu. Sehingga alarm itulah yang di dalam bidang saya, ya, intervensi nyeri, itu harus di off-kan tombolnya, dipencet. Anggap aja tadi ada orang baru dari toilet, nggak dimatikan air, luber. Nah, tugas saya matikan kerannya. Itulah nyeri kronis. Tombolnya itu mau kita off-kan. Sayangnya itu tidak sesederhana hanya nyeri makan obat begitu saya selesai. Tidak. Begitu juga operasi tidak sesederhana itu. Saya punya nyeri, katakanlah di tulang belakang bawah. Apakah kalau saya hilangkan area itu atau saya ibaratnya kalau ibaratnya itu bom waktu, cut the wire gitu, potong kabelnya, terus and then everything is vanish gitu, my pain is vanish, nyeri saya hilang apa sih? Enggak serta merta begitu kalau udah kronis. Makanya itu saya bilang kalau udah dia di atas 6 sampai 8 minggu, tidak sesederhana itu Ferguson, Alessandro. Tidak sesederhana itu gitu. Untuk bisa di off-kan. Oh, cut the wire, potong aja kabelnya gitu. Saraf karas itu yang mempertransmisikan. Bisa dia lewat jalur lain, jalur imun. Bisa dia lewat jalur imun, lewat ini peredaran darah. Potong pembuluh darahnya. Semua aja kok potong, habis. Tapi tetap bisa nyeri juga. Contoh nyeri fantom. Ada namanya nyeri fantom, Pak. Fantom itu apa artinya? Ghost. Hantu. Sering terjadi pada siapa? Contohnya zaman dulu perang. Kaki sering kena ranjau darat, kan begitu. Hilang deh. Kan bagus mati daripada cuma kakinya doang yang hilang, kan gitu. Kadang itu karena saking cepatnya itu hilang terbang kakinya, dia beberapa waktu tuh nggak ngerasakan nyeri loh, Mbak. Dia nggak sadar kakinya udah nggak ada. Seperti itu. Karena itu dia tadi respon daripada kecepatan hantaran sensor di sarafnya. Jadi ternyata, ataupun kalau sekarang zaman modern orang diabetes kan banyak yang menderita kaki diabetes kan potong. Nah nanti di area yang udah nggak ada itu sudah diamputasi, orangnya masih merasakan nyeri. Aneh ya, barangnya udah nggak ada. Kenapa? Nah itu nanti penjelasannya pada sesi yang lain. Itu namanya disebut nyeri fantom. Itu juga nyeri kronis. Itu. Atau orang habis kena senjata atau habis tabrakan mungkin di masa muda gitu kan, ada luka gitu kan. Pada saat itu, atau mungkin dia bekerja ya, atau mungkin dulu waktu mudanya mikul-mikul barang atau ngangkat-ngangkat beban berat, pada waktu itu mungkin nggak ada apa-apa, Mbak. Tapi ketika rupanya di dalam situ dia tak tahu, sudah ada trauma gitu. Entah ada ligamentum yang robek, yang atau apalah begitu. Nah ketika 15-20 tahun berjalan ke depan, dia baru merasakan nyeri di situ. Bahkan sih awal-awal itu nanti awalnya kecil wilayah nyerinya ya dia ingat oh ya dulu sekian puluh tahun sekian belas tahun yang lalu
Saya pernah mengalami ini, ketimpa ini, jatuh ini, atau kerja ini, ya cocoklah di situ memang. Tapi karena dia tak berobat betul, bertambah luas, mencapai satu regio atau satu bagian. Misalnya tadinya cuma di punggung bawah doang. Mhm. Lama-lama satu regio, Mbak, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Oh, oh. Bahkan bisa nanti ada yang disebut kompleks regional pain syndrome. Susah. Tipe 1 atau tipe 2. Oke. Sel-sel imun, ya, banyak tipe-tipe. Sel-sel imun itu tak satu tipe, ya. Dia punya klaster. Sama kayak manusia hidup juga. Banyak klaster sosialnya. Sel-sel imun juga punya klaster. Ya. Jadi banyak tipe-tipe sel imun itu, ya, itu bisa melepaskan suatu zat. Zat ini nanti dia berperangai, behave, dialah sebagai semacam mediator atau yang memviralkan. Nyeri itu harus kita anggap sebagai permintaan tolong, SOS. Iya. Help, help, help. Mayday, mayday, mayday. Tolong, tolong. Oh, orang kampung, tolong. Atau kalau zaman sekarang orang minta tolongnya pakai WA kan. Ada yang bisa nolongin aku nggak? Aku jatuh di kamar mandi nggak bisa bangun. Ya Allah, tapi bisa main WA atau bisa main sosmed. Ya, aduh. Nah, jadi banyak daripada sel-sel imun itu yang terlibat di dalam urusan penyerian kronis karena dia melepaskan suatu zat kimia. Ingat loh ya, manusia juga punya zat kimia endogen dari dalam dirinya. Jadi kalau ketika saya berbicara zat kimia bukan cuma dari luar aja. Apalagi Anda tambah zat kimia yang berurusan dengan ataupun hal-hal yang sifatnya imunologi dari luar. Kan seperti itu. Jadi dia terlibat dalam proses inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Salah satu tanda peradangan yang nyeri. Seperti itu. Alah, yang udah booster paham lah ini apa rasanya selama seminggu 2 minggu remuk. Jadi telah diketahui bahwasanya berbagai mediator inflamasi tadi, mediator pro-inflamatori tadi atau pro peradangan tadi yang sifatnya dia arahnya ke sistem imun tadi, ya, itu dilepaskan oleh. Jadi sel-sel imun itu punya kandungan di dalam dirinya. Kalau dia pecah, misalnya salah satunya itu mast cell, itu dia bisa mengeluarkan zat kimia yang nanti kemudian beredar kan di sistemik peredaran darah. Dan dia berkontribusi terhadap state of the pain. Jadi terhadap keberadaan dan keajekan, keistiqomahan ataupun kekronisan. Ya kan? Kekronisan daripada nyeri itu. Gitu loh. Saya ingin menerangkan ini kepada saudara sekalian supaya saudara sekalian bukan terfokus kepada nyeri saya, nyeri apa, tapi saudara harus tahu di balik itu semua, ya, yang tak disampaikan adalah ini. Bahwasanya ada urusan imun di dalam urusan penyerian kronis. Sejak kapan? Sejak dulu, sejak manusia bisa nyeri. Seperti itu. Ya berarti sejak Adam dan Hawa dicampakkan ke bumi lah itu. Di situ dia baru bisa merasakan nyeri. Nyeri berutang juga adanya kan, nyeri dikejar debt collector di bumi kan. Nah, lalu yang berikutnya saya mau singgung sedikit tentang pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yaitu ada namanya pemeriksaan ANA. Orang-orang autoimun udah pada paham itu. Salah satu pemeriksaan yang cukup mendasar lah dan sering dilakukan oleh orang-orang autoimun, ya. Penderita autoimun. ANA, ANA, alfa, nano, alfa. Itu singkatan Bapak Ibu sekalian. A yang pertama anti, N nuklear. Nuklear itu inti sel. A yang terakhir lagi antibody. Apalagi kata-kata yang terakhir kayak familiar banget ya di telinga Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya pemeriksaan ANA, profil ANA. Ada susah nggak, Dok? Mahal nggak, Dok? Enggak, Mbak. Itu karena semakin banyak orang menderita autoimun, apalagi sejak tahun 2019, ya kan? Nah, itu tidak, Mbak. Karena hukum dagang itu kan memang begitu. Kalau banyak permintaan, ya penawarannya pun banyak, dia turun harga. Enggak, apalagi semenjak tahun 2019.
Entah ada apalah Gara-gara tahun si COVID 2019. itu ya. Ember. Nah, begitu. Cobalah dicek Ana profil itu. Jadi rupanya ya. Oke, Ana itu anti nuklear antibody. Apa itu? Jadi begini. Ada reaksi di dalam. Jadi reaksi imun itu ada namanya reaksi hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini secara klasik ini nanti terbagi kepada 4. Sekarang mungkin udah nambah. Tapi secara klasiknya itu dulu 4. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nah, ketika berbicara tentang yang kronis-kronis, ya, bukan akut loh, akut itu segera. Kalau akut ialah satu, reaksi tipe 1 itu anafilaktik shock itu bisa. Tapi kita nggak bicara itu 1, 2. Kita nanti bicaranya banyak ke 3, 4. Karena hubungan dengan yang kronis itu di situ total 3, 4. Nah, 3 itu reaksi hipersensitivitas, reaksi imun tipe 3 itu adalah disebut reaksi antigen antibody, antigen versus antibody. Jadi kompleks imun dia. Karena antigen itu adalah musuh, dia mesti ditangkap dulu oleh radar. Baru dia diikat, seret, terjadilah. Itulah kami ciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Kalau ini sudah dikopling ya, dengan reseptor dari sistem imun, namanya sel MHC, ini baru nanti menghasilkan respon alarm aktivasi sistem imun itu. Jadi seperti orang berteriak maling, 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 begitu barulah orang-orang datang. Nah, celakanya kalau kita cerita autoimun yang datang itu bukan yang menolong, yang datang malah kawan-kawan si maling tadi gitu, malah mukulin, malah jadinya yang punya motor dihabisi di situ. Nah gitu, itulah dia. Nah jadi anti nuklear antibody sini atau ANA tadi ini, itu dia berhadapan dengan berbagai macam atau mengikat sebetulnya, dia mengenali, mengikat, berhadapan dengan berbagai macam nukleus atau nuklear inti sel daripada antigen. Antigen itu termasuk bukan pemeriksaan antigen ya saudara, tapi yang jelas semua yang akan saya bahas ini Anda sejak tahun 2019 akan lebih dengar sering. Antigen itu segala sesuatu yang dianggap musuh oleh sistem tubuh kita gitu. Itu harus ditangkap gitu. Asing, sesuatu yang asing ya, yang tidak dikenali, apalagi pernah dikenali sebagai sesuatu yang sifatnya merusak. Nah, tentu itu dia lebih cepat lagi bereaksi. Yaitu itu di ANA itu bisa dideteksi atau dilihat di mana, ditemukan di mana? Di serum daripada pasien. Serum itu adanya di mana? Darah. Darah itu ada plasma, ada sel-selnya, ya seperti itu. Nanti kalau misalnya udah dipisah, nanti terpisah tuh ada serumnya warna kuning seperti itu misalnya. Nah, pada pasien-pasien nyeri kronis, contoh pasien rematik, banyak jenis rematik, termasuk rheumatoid arthritis ya, apapun yang melibatkan sistem imun. Dan ingat, semua nyeri kronis pasti melibatkan sistem imun, termasuk nyeri kanker. Itu kan nyeri kronis kan, nggak ada yang 1-2 hari. Itu bisa dideteksi aktivasi ataupun nanti kadar atau jumlah daripada antinuklear antibody ini, antibody antinuklear. Jadi dia itu sebetulnya adalah bagian dari antibody yang bersifat anti terhadap nuklear atau terhadap inti sel daripada patogen atau antigen gitulah, daripada lawan. Tapi untuk penyakit-penyakit non reumatik juga itu ada, sepanjang itu nyeri kronis. Dari penelitian yang dilakukan itu cukup sensitif dan seringkali abnormal pada pasien-pasien yang penyakitnya itu terkait dengan autoimun. Tapi di bidang nyeri kronis itu ternyata ditemukan ya, penelitian terbaru pada nyeri kronis, walaupun dia tidak menderita autoimun ataupun belum menjadi autoimun, 5-10% daripada pasien-pasien yang menderita nyeri kronis, nyeri yang tak kunjung tiba, itu pacar ya Mbak yang tak kunjung tiba. Itu ada 5-10% yang ANA profilnya positif. Paham ya? Jadi saya, Mbak Nuning, misalnya katakanlah,
Mas Angga, Bang Krisna. Oh, kita kena nyeri kronis. Terserah, kalau saya barangkali saya pinggang bawah, back pain. Mbak Nuning, fibromialgia. Karena perempuan biasanya itu kan. Bang Krisna katakanlah nyeri lutut, tapi udah kronis juga gitu. Nah, itu kalau kita cek anak profil di lab ada Pak. Itu lab terkenal di Jakarta di Senen tuh. Sebelah kiri Salemba itu ada. Nah itu 5-10% penderita nyeri kronis itu memang punya masalah di dalam profil daripada ANA-nya, ANA, ANA. Mhm. ANA bukan nama orang ya, apalagi nama lagu Nona Ana dulu. Tahu aja. Ya, ini hanya generasi-generasi yang pernah mengalami rasanya nggak punya gadget, Mbak. Itu dia pasti tahu. Nona Ana kan begitu. Mhm. Kalau yang udah punya gadget sekarang nggak ada di TikTok. Oke, jadi, nah tadi saya udah katakan, Ana profile ini sering diperiksa pada pasien-pasien penderita autoimun. Ada beberapa ini berdasarkan penelitian yang dia di papan klasemen sementara itu cukup tinggi, yaitu misalnya pada penderita SLE, Systemic Lupus Erythematosus, itu ANA profil sensitifnya 93-95%, spesifiknya 57%. Ada skleroderma. Ini Mhm. jangan sampailah kita minta tolong kepada Allah ya, derma tuh kulit sklero tuh hancur nanti nih kulit semua. Semua yang ada kulitnya ngelupas apa segala macam. Itu sensitivitas pemeriksaan ANA itu 85%, spesifiknya 54%. RA, rheumatoid arthritis. Di Mhm. samping juga nanti selain ANA dia juga periksa faktor namanya faktor RA, sama di lab itu juga ada. Lalu ada Sjogren syndrome, ada fibromialgia. Fibromialgia ini cukup banyak ya di praktek-praktek. Bahkan di praktek primer, klinik primer, dokter umum, puskesmas sering ditemukan ini fibromialgia. Dan ini laki-laki bukan nggak bisa, tapi jumlahnya pada perempuan lebih tinggi. Terutama Mhm. perempuan sudah menopause. Iya. Seperti itu. Itu juga cek ANA profile. Lalu chronic fatigue syndrome, tadi sudah saya bilang ya. Pada intinya yang saya tekankan lagi, ketika Anda menderita nyeri kronis, Anda harus paham bahwasannya itu adalah juga berhubungan dengan sistem imun. Ya pesan yang tersirat adalah, kalau tersirat sebetulnya nggak dibilangin, karena nggak apa saya ngomongnya di bahasa kalbu. Pesan yang tersirat, kalau Anda udah menderita nyeri kronis apalagi autoimun, jangan ditambah lagi Anda punya apa namanya? Punya udahlah udah paham itu nanti hilang pula aku dari peredaran. Oke. Oh. Sekarang masuk yang pertama ya. Tapi barangkali kita langsung aja ke fibromialgia karena itu yang paling sering kita dapati. Mhm. Bahwasannya fibromialgia itu kompleks. Banyak buku-buku maupun jurnal masih mengatakan banyak mekanismenya yang kita manusia, kita para dokter belum mengetahuinya gitu. Mhm. Tapi gejalanya nyata. Jadi berbagai ahli mengajukan ada yang karena ada hubungan dengan genetik ya, ada hubungannya dengan hormon serotonin, dopamin, katekolamin. Anda tahu sendiri ya. Makanya salah satu obat nyeri kronis itu apa sih? Obat depresi, obat antidepresi. SSRI, SNRI ya, golongan itu. Saudara-saudara, sodao yang mungkin sering tak bisa tidur ya kan, gelisah aja ya kan, karena suaminya sering pulang menjelang pagi, tapi mau berantem sama suaminya tak berani karena kartu kredit dia yang bayarin gitu kan. Mungkin nanti kan kalau stres terus tak bisa tidur apa segala macam, lama-lama kan bisa depresi. Nanti saya sudah Mhm. dikasih salah satu obatnya antidepresi ya, golongan-golongan serotonin selective reuptake inhibitor gitu, atau serotonin norepinephrine SNRI reuptake inhibitor, supaya serotonin ini tetap ada, jangan dia cepat-cepat masuk ke tong sampah seperti itu. Seperti itu. Nah, itu Oke. dikasih obat antidepresi untuk nyeri kronis. Jadi dopamin ini urusan sama siapa? Levodopa tahu, salah satu obat untuk orang apa Mhm. Muhammad Ali itu apa?
Muhammad Ali, ingat penyakitnya? Muhammad Apa? Ali tahu, mantan petinju almarhum. Nah itu apa namanya, Parkinson. Parkinson. Ha. Ya, itu urusannya sama sama zat yang dikatakan neurotransmitter dopamin. Katekolamin ini berurusan dengan adrenalin bisa. Adrenalin bisa Mhm. hubungan dengan emosi seperti itu. Lalu banyaklah intinya disregulasi ataupun ada masalah hormon, ada masalah saraf, ada masalah imun. Jadi saya Mhm. ingin sampaikan hadirin sekalian, ketika Anda berbicara imun, saraf, neuroendokrin imun. Saraf, endokrin itu hormonal sama imun, itu 3 hal itu berkaitan selalu pada saat yang sama. Nah, Mhm. fibromialgia terkait 3 itu. Seperti itu. Jadi kriteria-kriteria untuk menegakkannya diagnosa fibromialgia banyak ya. Biasanya juga yang dipakai American College of Rheumatology. Misalnya ada history atau sejarah dari nyeri yang general. Nah, loh, Oh. Bu, tolong Bu, bisa ditunjukin Bu nyerinya di mana Bu? semua. Waduh, dia nggak ngomong Mbak, tapi kalau tangan tak begini. Oh, udah tahu kita nih. Udah Dokter 11.000 Bobby, triliun lagi. Ya, habis waktunya. menarik sekali, tapi Ah, iya, kayaknya nggak bisa deh, iya. mesti sambung lagi lain waktu Siap, gitu siap, ya. siap. Jadi Yang ingatkan saya Mbak ya, sampai kita ngomong di fibromialgia. Mudah-mudahan fibromialgia. tak terlalu lama jedanya. Karena Mhm. nanti saya udah bilang tadi, ini solusinya bukan obat makan. Iya, Seperti itu. Nah, inilah solusinya yang bagian dari oleh-oleh yang mau saya bawa ini tadi. persis. Amanah dari guru saya untuk disampaikan kepada kaum muslimin terutama di Indonesia. Amin. Insya Allah meskipun tidak ada kaitannya ya kalau di Bangkok apa-apa diobatin pakai apa namanya Ganja, pakai ganja, ganja. ganja, ini nggak ada urusannya ya. Ganja dijual di pinggir jalan loh, kayak orang jualan kopi di sekeliling Monas. Iya, Oke. kanabis, kanabis begitu. Iya. Nah, itu juga Tapi termasuk yang mau ya, itu juga termasuk yang mau bagian yang mau di Anda iya. sentil ya. Makanya hidup ojo kakehan utang. Hidup Tuh. tuh jangan banyak Eh, kali utang, banyak kali utang budi kredit. boleh Jadinya nggak? kenapa? Utang budi. Kenapa? Utang Utang budi budi aja. boleh, tapi utang budi dibawa mati kata orang Melayu. Iya, Pisang oke. emas bawa berlayar, pisang tanduk di bawah peti. Ya Hmm. kan? Utang emas itu pun payah dibayar, Hmm. apalagi utang budi dibawa mati. Dibawa Makanya jangan mati. kebanyakan utang. Kalau kebanyakan utang, Anda diatur orang, nggak bisa ngomong. Ngelihat Nah, mata orang yang menyuruh-nyuruh Anda aja, Anda nggak berani. Bawaannya oke. mengkeret begini. Oke, makasih Mbak. Terima kasih. Yang jelas, Ikhwan Akhwat, coba deh apapun yang kita alami, satu untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri-nyeri yang tadi itu, terutama nyeri hati itu karena utang ya. Jadi jangan ngutang dulu. Kita ingin sekali menggunakan hukum Pareto yang 80-20. Kalau bisa 20%-nya itu hal-hal yang tidak nyaman, 80-nya nyaman ya. Meskipun wow, semua orang juga ingin ya. Baik, Dokter Bobby Faisal yang hari ini bersama kita. Dokter Bobby Faisal ini SPAKM HUM KFIFM, itu ada di klinik nyeri lutut, stroke dan tulang belakang Pain and Spine Center yang ada di Jalan Pratidina nomor 7, Kepuh, Tohu dan Colomadu, Karanganyar, Solo. Mudah-mudahan kalau Anda perlu berbicara dengan beliau, boleh ber-WA dulu mungkin di 08 82 00 62 88666. Catat ini karena in case diperlukan ya. 0882 006 28866. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa kesempatan lagi berlanjut dengan Dr. Bobby Faisal untuk materi yang sama. Iya, betul, fibromialgia. Haha. Terobosan Oke. yang tidak yang tidak melulu makan obat begitu. Baik, jangan lupa teman-teman untuk coba cek ANA tadi itu, anti nuklir, antibodi reaksi, karena bisa jadi udah booster belum? Udah vaksin belum ya? Kita perlu tahu aja. Oke, Dok, terima kasih banyak ya, bisa selamat pada sore hari ini bisa membuat kami paham lebih banyak lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.